Presiden Amerika Serikat Donald Trump tuntut Universitas Harvard belasan triliun rupiah. Rusia gempur Ukraina jelang putaran kedua negosiasi damai. Dekitan di jantung Asia Tengah, pusat peradaban Islam terbesar di dunia. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Mata Dunia kembali hadir menyapa Anda. Kami menghadirkan berbagai informasi dan isu global dari penjuru dunia. Bersama saya, Restulandari. Kita langsung saja ke berita utama pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan sedang menuntut Universitas Harvard ganti rugi 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16,7 triliun rupiah. Tuntutan Trump ini dimulai buntut dari berbagai isu, mulai dari aksi demonstrasi pro-Palestina hingga kebijakan soal keberagaman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pemerintahannya menuntut ganti rugi sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16,7 triliun rupiah terhadap Harvard University Senin 2 Februari 2026. Tuntutan ini diajukan untuk menyelesaikan penyelidikan federal terhadap universitas tersebut terkait kebijakan kampus. Kedua pihak belum mencapai kesepakatan akhir meski pembicaraan sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Pemerintah Trump memperpanjang sengketa hukum yang sudah lama berlangsung dengan kampus tersebut. Dilaporkan Reuters Selasa 3 Februari 2026, pemerintahan Trump mengancam menahan dana federal Harvard dan beberapa universitas lainnya. Trump melalui platform Truth Social miliknya menyatakan tidak ingin lagi memiliki hubungan apapun dengan Universitas Harvard pada masa depan. Harvard menjadi target kemarahan Trump ketika ia berupaya menggunakan kewenangannya terhadap sektor pendidikan tinggi. Hal ini terkait berbagai isu termasuk protes pro-Palestina terhadap perang Israel di Gaza, keberagaman kampus, dan kebijakan transgender. Trump mengatakan Harvard dan universitas lain mengizinkan tampilan antisemitisme selama protes pro-Palestina. Unggahan Trump merupakan tanggapan terhadap laporan The New York Times mengutip sumber mengatakan pemerintahan Trump mencabut tuntutan pembayaran 200 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,3 triliun rupiah kepada Universitas Harvard untuk mencapai kesepakatan. Trump menepis laporan tersebut. Negosiasi tak kunjung membuahkan hasil. Para pejabat pemerintahan Trump dan Harvard telah terlibat dalam pembicaraan selama berbulan-bulan. Pada September 2025, Hakim Federal memutuskan pembatalan hibah riset senilai lebih dari 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 36,8 triliun rupiah kepada Harvard melanggar hukum. Pemerintah mengajukan banding dan menjadikan tuntutan pembayaran itu bagian dari kesepakatan. Serangan Trump terhadap universitas elit Amerika Serikat kini menjadi ciri menonjol periode kepemimpinan keduanya. Ya, masih dari Amerika pemirsa, terpidana kejahatan seksual Jeffrey Epstein mencoba mendekati Putin meski belum ada catatan mengenai pertemuan antara keduanya. Nama Presiden Rusia Vladimir Putin disebut 1055 kali dalam dokumen Epstein. Dokumen kasus terpidana kejahatan seksual Jeffrey Epstein dirilis Departemen Kehakiman Amerika Serikat jadi konsumsi publik pada Jumat 30 Januari 2026. Dokumen terdiri dari 3,5 juta halaman membuka upaya Jeffrey Epstein mendekati Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam arsip, Epstein berulang kali mencoba mengatur pertemuan dengan Putin selama bertahun-tahun. Upaya dilakukan usai Epstein menjalani vonis pertamanya terkait kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun, tidak jelas apakah pertemuan benar-benar terjadi. Sejauh ini belum ditemukan catatan pertemuan antara Epstein dan Putin. Nama Vladimir Putin disebut sebanyak 1055 kali dalam dokumen Epstein. Epstein secara aktif berusaha memanfaatkan jaringan kenalannya demi mendapat akses langsung ke pemimpin Rusia sejak 2013 hingga 2018 atau setahun sebelum Epstein meninggal dunia di penjara. Putin menjabat sebagai presiden sejak 2012. Sebelumnya menjadi Perdana Menteri selama 4 tahun dan secara luas dianggap sebagai pemimpin de facto Rusia sejak 2000. Dalam arsip menunjukkan riwayat Epstein mencoba memperoleh visa Rusia setidaknya sejak 2010. Epstein berulang kali membahas keinginan bertemu Putin dengan Thorbjørn Jagland, mantan Perdana Menteri Norwegia yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Eropa dan pernah bertemu pemimpin Rusia. Pada 2016, Epstein bertanya kepada Jagland, kapan bisa bertemu Putin?
Setahun kemudian, Epstein meminta bertemu Putin membicarakan soal mata uang digital. Pada 20 Juni 2018, Epstein kembali melontarkan keinginan bertemu Putin. Epstein mencoba menyampaikan pesan kepada diplomat tertinggi Rusia melalui Jack Lane. Sebagai informasi, Jeffrey Epstein ditemukan tewas di sel tahanan New York pada 10 Agustus 2019. Saat itu ia sedang menunggu persidangan atas tuduhan menjalankan jaringan perdagangan seks anak di bawah umur. Epstein sempat mengaku tidak bersalah atas dakwaan tersebut. Pada 2008, Epstein sempat divonis bersalah karena meminta layanan prostitusi dari gadis di bawah umur. Ia dihukum 18 bulan penjara tetapi mendapat pembebasan kerja hingga 12 jam sehari, 6 hari sepekan dan akhirnya dibebaskan setelah 13 bulan. Ya, masih seputar Rusia pemirsa, Rusia meluncurkan serangan udara skala besar ke wilayah Ukraina, menyasar berbagai pembangkit listrik dan permukiman warga. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia menembakkan sekitar 450 drone jarak jauh dan 70 rudal berbagai jenis ke Ukraina dalam serangan besar. Serangan dilakukan sehari menjelang putaran kedua negosiasi damai antara Rusia dengan Ukraina dan Amerika Serikat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Rusia meluncurkan serangan udara skala besar ke wilayah Ukraina pada Selasa 3 Februari 2026 dini hari atau Senin 2 Februari 2026 malam waktu setempat atau sehari menjelang putaran kedua negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina yang dimediasi Amerika Serikat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung sejak 24 Februari 2022. Serangan ini menyasar berbagai pembangkit listrik dan permukiman warga. Serangan besar-besaran Rusia terjadi ketika Sekretaris Jenderal North Atlantic Treaty Organization atau NATO, Mark Rutte, mengunjungi Kyiv sebagai bentuk dukungan Uni Eropa kepada Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan Rusia menembakkan sekitar 450 drone jarak jauh dan 70 rudal berbagai jenis ke Ukraina dalam serangan besar. Mengutip Associated Press Selasa 3 Februari 2026, Zelensky mengatakan pemboman menargetkan jaringan listrik terhadap setidaknya 5 wilayah Ukraina. Serangan sebagai aksi berkelanjutan Rusia membuat warga sipil Ukraina menderita karena tak memiliki akses terhadap penerangan, listrik, pemanas, dan air bersih di tengah musim dingin terparah dalam beberapa tahun terakhir. Setidaknya 10 orang terluka akibat serangan ini. Zelensky mengecam keras tindakan Moskwa yang dianggap lebih mengedepankan teror dibandingkan jalur diplomasi. Zelensky mendesak Sekutu Barat segera mengirimkan tambahan pasokan pertahanan udara dan memberikan tekanan maksimum kepada Rusia agar menghentikan invasinya. Ini merupakan serangan besar ke-9 yang menghantam fasilitas perusahaan tersebut sejak Oktober 2025. Rusia terus menargetkan infrastruktur listrik Ukraina sepanjang perang sebagai strategi meruntuhkan moral warga sipil dan menekan Kyiv agar bersedia bernegosiasi. Kita beralih ke Jepang pemirsa, hujan salju ekstrim melanda prefektur Aomori Jepang hingga ketebalan nyaris 2 meter. Pemerintah daerah setempat meminta bantuan pasukan bela diri Jepang. Dilaporkan 90 orang terluka dan tewas diduga terjatuh dari atap saat sedang membersihkan tumpukan salju. Hujan salju dengan intensitas ekstrim terparah dalam sejarah melanda prefektur Aomori, Jepang Utara. Kota Aomori mencatat ketebalan salju kurang lebih 183 cm atau nyaris 2 meter pada Minggu 1 Februari 2026. Ketebalan salju ini sekitar 2,7 kali lipat dari rata-rata normal. Kondisi ini memicu status ancaman nyawa bagi warga, melumpuhkan akses jalan raya, menyebabkan kendaraan terjebak, serta memutus aktivitas warga di sejumlah kota dan desa. Otoritas setempat menyatakan salju berat meningkatkan risiko kecelakaan fatal, termasuk kecelakaan lalu lintas, hipotermia, hingga ancaman runtuh atap rumah akibat beban salju. Kyodo News Senin 2 Februari 2026 melaporkan, hal ini mendorong pemerintah daerah meminta bantuan pasukan bela diri Jepang atau Japan Ground Self-Defense Force untuk pertama kali sejak 2005. Pasukan Japan Ground Self-Defense Force melakukan operasi bantuan bencana, termasuk pembersihan salju, evakuasi warga rentan, dan distribusi logistik ke daerah terisolasi. Warga diminta tetap berada di dalam rumah, menghindari perjalanan tidak mendesak, serta waspada terhadap perubahan kondisi cuaca karena hujan salju diperkirakan masih akan berlanjut. Gubernur Aomori Soichiro Miyashita menyampaikan dalam konferensi pers darurat pada Senin bahwa prefektur Aomori sedang menghadapi risiko mengancam nyawa secara mendesak.
Menurut pemerintah setempat, lebih dari 90 orang mengalami luka-luka dan beberapa di antaranya tewas setelah diduga terjatuh dari atap saat sedang membersihkan tumpukan salju. Untuk pelaksanaan pemilihan umum dijadwalkan digelar pada Minggu 8 Februari 2026, banyak warga mengkhawatirkan situasi bersalju terus berlanjut dan kondisi jalan yang buruk bisa menghambat akses ke tempat pemungutan suara. Lagu Golden cetak sejarah di Grammy Awards 2026. Informasi selengkapnya usai jeda Mata Dunia segera kembali. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, informasi selanjutnya dari dunia entertainment. Lagu Golden dari film animasi K-pop Demon Hunters berhasil memenangi Grammy Awards 2026 untuk kategori Best Songwriter for Visual Media. Lagu ini mencetak sejarah menjadi lagu K-pop pertama yang memenangi Grammy Awards, sebuah tonggak penting bagi industri musik Korea di panggung global. Lagu Golden dari soundtrack film animasi K-pop Demon Hunters berhasil memenangi Grammy Awards 2026 untuk kategori Best Songwriter for Visual Media. Lagu ini mencetak sejarah menjadi lagu K-pop pertama memenangi Grammy Awards. Perhelatan Grammy Awards digelar di Crypto.com Arena Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu 1 Februari 2026 waktu setempat. Sebelumnya sejumlah musisi K-pop masuk nominasi Grammy, termasuk Rose Blackpink yang tahun ini meraih 3 nominasi melalui lagu APT bersama Bruno Mars. Selain itu ada BTS yang mengoleksi 5 nominasi sepanjang karir mereka, namun belum pernah membawa pulang piala Grammy. Lagu Golden dibawakan oleh Ijai, Audrey Nuna, dan Ray Ami, serta ditulis oleh Ijai, Mark Sonnenblick, Do, 24, dan Teddy. Lagu ini dinominasikan dalam 4 kategori Grammy tahun ini. Dalam kategori lagu terbaik untuk media visual, Golden mengalahkan sejumlah nominasi lain, termasuk karya dari Nine Inch Nails, Elton John, dan Brandy Carlile, serta Miles Keaton. Meski tidak tampil di panggung Grammy, Audrey lagu terbaik tahun ini. Sejak debutnya di Netflix pada Juni 2025, K-pop itu paling disorot di malam penghargaan yang digelar di Amerika Serikat. DJ sekaligus produser asal Prancis Gessa Felstein menghadiri perhelatan Grammy Award di Crypto.com Arena Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu 1 Februari 2026 waktu setempat. Gessa Felstein tampil di karpet merah Grammy Award di Los Angeles dengan gaya berbeda dari tamu lainnya. Ia mengenakan tuxedo hitam klasik dipadukan dengan masker hitam, mengkilap menutupi seluruh wajahnya. Penampilan ini mempertegas citra misterius selama ini yang menjadi identitasnya. Tidak hanya masker, ia juga menggunakan sarung tangan metalik bergaya robotik, memberi kesan futuristik. Detail outfit tersebut membuat penampilannya tampak berbeda dibandingkan tamu lain yang dominan dengan gaya klasik dan glamor. Penampilan serba hitam dari kepala hingga ujung kaki langsung menjadi perbincangan di media sosial. Kehadirannya di Grammy tahun ini bukan hanya soal penampilan. Gessa Felstein meraih penghargaan Grammy pertamanya. Momen ini menjadi pencapaian penting dalam karirnya sebagai produser dan musisi elektronik di panggung internasional. Dikenal dengan karakter musik elektronik yang gelap dan eksperimental, Gessa Felstein memang konsisten menampilkan konsep visual yang kuat di setiap kesempatan. Gaya misteriusnya menjadi bagian dari branding artistik yang membedakannya dari musisi lain di industri musik dunia. Penampilan ikonik ini membuktikan Grammy bukan hanya ajang penghargaan musik, tetapi juga panggung ekspresi, fashion, dan identitas. Mengutip dari Billboard, topeng bukan sekedar gaya. Aksesori ini menjadi bagian penting dari konsep visual tour Gessa Felstein tahun 2025 yang mengusung nuansa minimalis dan distopia. Gessa Felstein berhasil memadukan prestasi dan konsep visual dalam satu momen yang berkesan. Selanjutnya pemirsa, penyanyi merangkap penulis lagu asal Inggris Olivia Dean sukses menorehkan namanya sebagai salah satu bintang baru paling bersinar di industri musik dunia. Ia berhasil membawa pulang Best New Artist pada ajang Grammy Awards 2026 yang digelar di Amerika Serikat. Penyanyi merangkap penulis lagu asal Inggris Olivia Dean sukses menorehkan namanya di ajang penghargaan Grammy Award 2026. Penghargaan Grammy Award di Crypto.com Arena Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu 1 Februari 2026 waktu setempat. Momen puncak malam datang ketika Olivia Dean diumumkan sebagai pemenang kategori Best New Artist, salah satu penghargaan paling bergengsi di Grammy Award.
Penghargaan ini menegaskan Dean tidak hanya tampil menawan di karpet merah, tetapi juga memiliki kualitas musik diakui secara global dan mengukuhkan posisinya sebagai pendatang baru paling menonjol tahun ini. Dean mengungguli sejumlah nomine lain dari berbagai genre. Sejak jauh hari, namanya sudah banyak dijagokan dalam berbagai prediksi, berkat performa tanggal lagu yang kuat, respon positif kritikus, serta konsistensi karya sepanjang tahun terakhir. Kemenangan ini juga melanjutkan catatan menarik dalam sejarah Grammy. Olivia Dean tercatat sebagai solo female artist ke-9 berturut-turut meraih gelar Best New Artist, meneruskan tren yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Dalam pidatonya, Dean menyampaikan rasa terima kasih kepada para musisi yang menginspirasi dan menyentuh tema identitas serta menghormati orang-orang imigran. Pidato ini mendapat apresiasi luas, menambah kesan dewasa dan profesional dari seorang penyanyi muda yang baru memasuki dunia industri musik internasional. Bagi Olivia Dean, trofi ini menandai transisi penting dalam perjalanan karirnya. Dari seorang newcomer yang banyak diperbincangkan, kini ia resmi menyandang status Grammy winner di panggung musik global. Kemenangan ini dipercaya bukan menjadi titik puncak, melainkan awal dari babak baru dalam karir Olivia Dean, seorang suara baru yang siap melangkah lebih jauh dan meninggalkan jejak panjang di industri musik dunia. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Vietnam akan memiliki bandara internasional baru. Bandara Long Tan ditargetkan beroperasi pada 2026 dan menjadi salah satu bandara terbesar di dunia. Vietnam akan memiliki bandara internasional baru, Long Tan International Airport namanya. Dijadwalkan beroperasi pada 2026. Bandara ini disebut-sebut akan menjadi salah satu bandara terbesar di dunia. Popularitas Vietnam sebagai tujuan wisata terus menanjak naik. Kehadiran bandara baru diprediksi akan mempermudah akses wisatawan internasional. Pada pertengahan 2025, Vietnam menerima lebih dari 10,7 juta wisatawan, meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan biaya sekitar 9,5 miliar pound sterling atau setara 213 kuadriliun rupiah, bandara berlokasi di kota Ho Chi Minh ini dirancang memiliki 3 terminal dan 4 landasan pacu. Desain menyertakan ruang tunggu utama bertatap kaca berbentuk bunga teratai sepanjang 82 meter. Tahap pertama diharapkan mampu melayani sekitar 25 juta penumpang per tahun dan kapasitas penuh mencapai 100 juta penumpang. Hal ini akan menjadikan bandara ini sebagai salah satu hubungan internasional terbesar, bersaing dengan bandara Dubai dan Dallas. Proyek Bandara Long Tan berdiri di atas lahan sekitar 5.000 hektar dan akan menggantikan Bandara Internasional Tan Son Nhat. Meski lokasi lebih jauh, yakni 40 km dari pusat kota, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalur metro, dan kereta api cepat dirancang mendukung operasional. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat keindahan Uzbekistan, jantung Asia Tengah, mata dunia segera kembali. Anda kembali bersama kami di Mata Dunia. Pemirsa, Uzbekistan, sebuah negara di jantung Asia Tengah, bukan hanya dikenal karena luas bentang alam serta jalur sutra yang legendaris, tetapi juga sebagai rumah bagi pusat-pusat peradaban Islam terbesar di dunia. Lalu bagaimana sejarah Islam di Uzbekistan? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Uzbekistan. Terletak di kawasan Asia Tengah tanpa akses laut, tetapi memiliki 2 sungai besar, yaitu Amu Darya dan Shir Darya, yang sejak ribuan tahun lalu menjadi nadi peradaban dan perdagangan. Di tanah inilah, pada masa kekhalifahan dan dinasti-dinasti Islam, lahir kota-kota menjadi pusat ilmu, perniagaan, dan spiritualitas. Samarkand. Kota tua berusia lebih dari 2.700 tahun ini adalah salah satu pusat Islam paling berpengaruh sejak masa dinasti Timurid. Kompleks Registan dihiasi mozaik biru kehijauan menjadi simbol kejayaan pendidikan Islam. Madrasah Ulughbek, Serdor, dan Tilia Kori
tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran agama, tetapi juga tempat berkembangnya ilmu astronomi, matematika, dan filsafat. Samarkand kini diakui UNESCO sebagai Crossroads of Cultures, sebuah persimpangan dunia mempertemukan peradaban timur dan barat. Dari Samarkand yang megah, perjalanan budaya dan keilmuan Islam berlanjut menuju kota yang dikenal sebagai Museum Hidup Asia Tengah, Bukhara. Sejak lama dijuluki sebagai ibu kota spiritual Islam di kawasan Transoxiana. Disinilah puluhan madrasah berdiri kokoh, termasuk Mir-i Arab, menjadi pusat pendidikan ulama dan ahli fikih. Makam Ismail Samani adalah salah satu bangunan tertua berarsitektur Islam di Asia Tengah, menjadi bukti kehalusan seni bangunan pada abad ke-10. Bukhara tidak hanya kota ilmu, tetapi juga kota dagang. Lorong-lorong pasar tua, kubah-kubah bazar, serta kompleks masjid dan menara kalian menunjukkan bagaimana agama, ilmu, dan ekonomi pernah menyatu sebagai denyut kehidupan masyarakat. Jika Bukhara adalah kota ilmu, maka kota berikutnya adalah benteng sejarah seperti membekukan waktu. Di sisi barat Uzbekistan, berdiri Khiva. Kota memiliki kawasan tua bernama Ichan Kala, seluruhnya dikelilingi tembok tanah liat raksasa. Di dalamnya terdapat masjid, madrasah, menara, dan istana yang terawat, menjadikan Khiva seperti panggung sejarah yang masih hidup hingga sekarang. Di masa lalu, Khiva adalah persinggahan para musafir dan sarjana yang melintasi jalur perdagangan dari Persia menuju Asia Tengah. Struktur arsitektur Islamnya menghadirkan nuansa tradisional sangat otentik seperti minaret, Kalta Minor tak pernah selesai dibangun, namun justru menjadi ikon kota. Samarkand, Bukhara, dan Khiva adalah tiga kota dengan karakter berbeda, bersatu membentuk identitas Uzbekistan sebagai pusat peradaban Islam yang penting di dunia. Saat ini, pemerintah Uzbekistan menjaga dan mempromosikan warisan Islam ini melalui restorasi, pelestarian budaya, dan pengembangan pusat kajian peradaban Islam modern. Tiga kota ini bukan sekedar destinasi wisata. Mereka adalah lembaran sejarah yang mengingatkan kita bagaimana Islam berkembang sebagai agama, ilmu, dan peradaban di Asia Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Mata Dunia kali ini. Saya Restuan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Dunia dan sampai jumpa.